Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Bugaru yang paling manis. Nah guys, aku cuma mau ngingetin nih, kalau hari Jumat besok itu ada lomba podcast monolog di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Maka dari itu, persiapkan dirimu dengan baik ya. Nah kali ini guys, aku bakal ngasih tunjuk ke kalian semua gimana sih posisi waktu lomba podcast monolog. Yang pertama ini udah ada mejanya ya kan, udah disediakan. Terus ada kursinya juga. Habis itu ada mic, ini tuh micnya tuh bisa disesuaikan untuk naik turunnya, tinggi rendahnya. Jadi kalau teman-teman nih ya lebih tinggi dari aku, misalnya segini gitu tingginya, nanti micnya tuh bisa dinaikin. Kalau teman-teman pendek lagi, itu micnya tuh bisa diturunin. Dan tenang aja, itu udah ada petugasnya kok. Terus gimana kak, kalau misalnya pas aku lomba nih, terus aku ngeblank, aku lupa aku harus ngomong apa? Tenang aja, karena kita menyediakan ini. Jadi nanti ini tuh ada teks podcastnya, terus nanti ditaruh di sini gitu. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba ngeblank ya, nah, aduh aku harus gimana nih? Tenang aja, karena di sini nanti itu bakal ada teks podcastnya kok. Aman-aman. Terus gimana kak, kalau misalkan waktu lomba nih ya, perutku tuh keroncongan, lapar banget gara-gara tadi tuh nggak sarapan. Loh ya apa sih Rek? Ya kan kalau mau lomba itu harusnya sarapan dulu lah. Masa mau lomba nggak sarapan lah, nanti energinya tuh habis, nggak keisi lagi. Kayak aku gini loh, aku tuh udah sarapan sama sarapannya tuh banyak lagi. Jadi waktu podcast, wah itu udah dijamin pasti bakal ceria dan bersemangat banget. Loh, terus ya apa kak, kalau pas lomba aku deg-degan? Loh, ya apa sih Rek? Dipikir aku sekarang gak deg-degan nih. Aku sekarang ini deg-degan banget loh Rek, gara-gara nyobain mic ini loh. Was, ini aku tuh deg-degan banget Rek. Sekarang tuh kayak gitu. Tapi Rek, podcaster yang handal itu bukan podcaster yang gak pernah deg-degan, bukan ya. Tetapi podcaster yang handal itu adalah podcaster yang bisa mengendalikan deg-degannya. Dengan cara apa kak mengendalikannya? Dengan cara perbanyak latihan, bukan perbanyak main game. Nih guys, aku kasih tahu ya, kalau kalian semua itu lagi latihan, itu harus ada yang melihat. Kan waktu kemarin, waktu technical meeting itu kan udah aku kasih tahu kan, kalau kalian latihan itu diusahakan harus ada yang melihat ya teman-teman, supaya kalau kalian ada kurangnya itu bisa dikasih tahu dan bisa memperbaiki kekurangannya itu. Jadi misal ya, nanti yang ngeliat itu ada papa, ada bunda, ada kakak, ada adikmu, ada nenekmu, kakekmu, pak demu, bundamu, tantemu, omu, semuanya nih ngumpul di satu ruangan ya. Terus misal kayak, halo, permisi, dengerin dong, aku ini mau podcast loh, aku mau latihan podcast. Nanti kalau aku ada kurangnya kasih tahu ya. Misal kayak gitu ya kan, centil-centil gitu. Terus kalian udah mulai nih podcastnya ya kan. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Zaira. Nah nanti pas sudah selesai, kalian nanyain satu-satu pendapatnya. Kira-kira aku kurang apa? Misal ya, Bunda, aku kurang apa tadi waktu latihan podcast? Aku kurang excited atau gimana? Nah bisa dipastikan bundamu tuh pasti bilang, ya kamu tuh kurang kayak gini loh nak, kamu tuh kurang gini, kurang excited, kurang ceria, kurang bergembira, kurang bersemangat gitu. Beda lagi kalau kamu latihan sama pacarmu, di depan pacarmu gitu. Misal, sayang, lihat dong aku mau latihan nih, nanti kalau aku ada kurangnya kasih tahu ya. Iya sayang gitu, latihan nih kalian di depan pacar kalian kayak, assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku bla gitu. Dapat dipastikan ya, sangat dapat dipastikan, pasti pacar kalian tuh bilang, udah sayang kamu gak ada kurangnya kok, kamu tuh perfect banget di mata aku, gak ada yang kurang. Alah, itu percuma banget kalau kalian latihan di depan pacar kalian tuh, karena kayak kalian tuh nggak bakal tahu kurang kalian tuh di mana. Jadi lebih baik kalian tuh latihan di depan orang yang terpercaya, orang yang deket sama kalian, yaitu keluarga kalian, bukan pacar kalian. Terus yang tidak kalah pentingnya itu adalah kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian sebelum lomba. Jadi jangan sampai kalian waktu lomba itu pilek, batuk, diare. Waduh, coba ya bayangkan nih, kalian lagi seru-serunya ya kan, di tengah podcast itu tiba-tiba perut kalian tuh sakit, terus pengen ke kamar mandi. Nah
Itu kan rasanya pasti nggak enak banget dan jadi nggak konsentrasi kan teman-teman. Terus ya kalian lagi tengah-tengah podcast nih, lagi seru banget, asik banget, ceria banget, tiba-tiba kalian tuh bersin kayak hacing kayak, dan bersinnya tuh terus menerus gitu kan, itu nggak lucu teman-teman. Jadi harus banget, wajib banget menjaga kesehatan kalian sebelum lomba. Nah guys, biar kalian tuh tambah semangat lombanya, aku punya sebuah solusi nih. Dengerin. Jadi nanti pas mau lomba, kalian tuh bilang nih ke papa sama ke mama kalian kayak, "Mama, nanti kalau aku menang lomba beliin HP baru dong. Mau iPhone, terserah iPhone apa, pokoknya jangan yang lama ya, aku mau iPhone yang terbaru," gitu ya. Terus nanti papa sama mama kalian insya Allah bakal bilang kayak, "Iya nak, tenang aja nak, nanti papa sama mama bakal beliin apapun yang kamu mau kalau kamu menang lomba, asalkan kamu harus juara 1 ya nak." Nah kayak gitu, itu tuh bisa memotivasi kalian ya teman-teman untuk bersemangat dalam latihan untuk lombanya itu tadi gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya kalian nggak percaya, coba aja, karena aku tuh udah pernah nyobain kayak gitu. Loh beneran sih kamu pernah nyobain sih? Iya pak, beneran pak. Kamu bilang ke bundamu atau ke ayahmu sih? Iya, saya bilang, "Bun, pak, kalau aku menang nanti beliin HP baru dong." Terus iya gitu. Terus kamu menang lomba? Menang dong pak, alhamdulillahnya. Oke, terus kamu dibelikan? Enggak pak. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Muhammadiyah 3 Waru, apa kabarnya semuanya? Ya, baik. Ada yang tahu nggak kita dari mana ini? Kalau melihat wajah Pak Sumar, mungkin 2 tahun yang lalu ketika kalian kelas 7 atau kelas 8 pernah ingat. Tapi kalau yang di depan 2 di antara 4-nya mungkin kalian sering melihatnya atau sering ketemu. Ada yang kenal? Oke, perkenalkan, nama saya Sumaryanto atau biasa dipanggil Pak Sumar. Saya bersama tim panitia penerimaan siswa baru ya. Ada Ibu Laila Rosida. Bu Laila ini ya asli Waru sini juga. Terus ada Pak Aris ya. Dan murid kesayangan Pak Sumar ada dari kiri ya, Mbak Kak Bella ya. Tepuk tangannya mana dulu? Oke. Sudah. Selanjutnya ada Mbak Aceh ya panggilannya ya, Mbak Najwa. Kenal kan ya? Yang merasa saudaranya mana ini? Wajahnya sama berarti kalau saudaranya ini. Kira-kira siapa saudaranya? Ada. Ya, oke. Selanjutnya adalah Kak Rahma dan Kak Rania. Ini satu angkatan semuanya, kelas 10 di SMA Muhammadiyah 3. SMA Muhammadiyah 3 sudah saya sebutkan berarti. Ada yang tahu SMA Muhammadiyah 3? Semamga? Ada yang tahu sudah. Oke. Baik, silakan di brosurnya. Mau dibagikan dulu brosurnya ya. Kalau Pak Sumar bilang SMP Muhammadiyah 3 Waru, jawabannya apa tagline-nya? Oke, kita coba ya, SMP Muhammadiyah 3 Waru apa Mugaru? Hah? Dua-duanya. Ya. Oke. SMP Muhammadiyah 3 Waru. Mugaru bertakwa, berkarya, berprestasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan ya. Baik, sebelum Pak Sumar memperkenalkan SMA Muhammadiyah 3 Surabaya,
Coba Pak Sumar pengen tahu yang merasa mantan ketua IPM. Nah, berarti kan mantan kalau kelas 9 ini. Belum datang. Ketua kelas, perwakilan ketua kelas 9A. Ayo maju ke depan. Maju ke depan sini bersama Pak Sumar. Oke, yang lain untuk brosur ditaruh dulu, ya. Sebelum Pak Sumar jelaskan, coba yang sudah dapat brosur taruh dulu di bawah ya. Nggak usah dibaca, nanti Pak Sumar jelaskan. Oke, semuanya ngadepnya ke Pak Sumar semuanya. Ke depan. Ini ada perwakilan dari teman kalian. Salah satu ketua kelas ya. Salah satu ketua kelas dari kelas 9. Yang 9A mana? Ngacungkan tangan. Oke, bener ya. Oke, wes. Sekarang tanggal 15 Januari 2025. Pak Sumar nobatkan namanya siapa? Rayhano Alamsyah. Panggilannya? Repin. Panggilannya Repin. Oke, Mas Repin. Pak Sumar menobatkan Mas Repin tanggal 15 Januari ini menjadi ketua kelas seumur hidup. Setuju? Setuju? Kelas 9A ada yang mau menggantikan Mas Repin? Enggak kan ya? Ada. Ketua kelas seumur hidup sampai lulus habis ini. Baik, Mas Repin sebagai perwakilan kelas 9A. Coba Pak Sumar pengen tahu kegiatan kamu masuk di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini mulai dari masuk pagi awal pelajaran sampai pulang itu ngapain aja? Masuk jam berapa? Masuk jam 7, setelah masuk langsung pergi ke lapangan buat apel pagi untuk mendengarkan ceramah atau pembelajaran metode spot jantung. Oke. Setelah itu ada metode spot jantung. Oke, yang ketiga, selanjutnya melakukan pembelajaran pagi selama 2 jam ya. Kemudian istirahat, lalu sholat duha. Setelah sholat duha lanjut lagi pembelajaran. Biasanya ada wafa atau ngaji. Ngaji terus. Setelah itu sholat duhur, istirahat lagi. Setelah itu pelajaran, lalu sholat asar, pulang. Setelah sholat asar pulang. Oke, terima kasih Mas Repin. Tepuk tangannya untuk SMP Muhammadiyah 3 Waru. Bolpen 1. Bolpennya mana? Oke, dapat hadiah bolpen untuk kenang-kenangan dari SMA Muhammadiyah 3 Waru. Terima kasih, bisa kembali. Oke, selanjutnya, baik. Ternyata kegiatan di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini atau Mugaru ini tidak jauh beda dengan SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Ya, Pak Sumar jelaskan. Masuk SMA Muhammadiyah 3 Surabaya atau Sumamga masuknya sama 0645. Ya. 0645 kalian masuk datang ke sekolah itu sudah dianjurkan untuk berwudu dari rumah. Jadi kalian sudah dalam kondisi berwudu datang ke sekolah setiap hari Senin sampai Jumat langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Dilaksanakan secara berjamaah. Sama kan ya? Dua sholat ya, 2 salam, terus dilanjutkan dengan doa masuk sekolah atau memulai pelajaran. Nah itu. Nah, setelah sholat duha baru masuk kelas. Nah, masuk kelasnya ini kelasnya masih campur karena apa? Kelasnya masih kelas ngaji. Nah, kelas ngajinya ini sesuai dengan kelompoknya. Ada yang kelas tahfidz, ada yang kelas Al-Quran dan ada yang kelas tilawati. Kalau dari SMP Muhammadiyah 3 Waru itu masuk ke Sumamga, misalnya sudah tahfidz, nanti di sana berkumpul dengan murid-murid yang tahfidz, entah itu kelas 11 maupun kelas 12. Nah itu sesuai dengan kelompok ngajinya. Jadi masih campur kelasnya. Nah itu. Jadi setiap hari kalau ngajinya itu Senin sampai
Kamis. Nah, itu ngaji ya. Kalau Jumat karena pendek waktunya untuk Jumatan, ngajinya itu di off-kan. Nah, seperti itu. Terus berikutnya kalau sudah ngaji itu kurang lebih 1 jam, 8:15 baru masuk ke kelas pelajaran. Yang kelas 10, kelas 10, kelas 11, kelas 11, kelas 12, kelas 12. Habis itu istirahat sama ya dengan kalian setengah 10 sampai jam 10. Habis itu masuk lagi sholat duhur. Nah, sholat duhurnya sama dengan kalian berjamaah. Setiap hari digilir yang adzan, yang jadi imam dan yang kultum, karena setiap hari ada kultum kecuali hari Jumat ya. Itu yang adzan, imam dan kultum itu digilir dari kelas ke kelas setiap hari. Nah, jadi yang cowok ada kesempatan jadi dan jadi imam. Kalau yang cewek hanya punya kesempatan untuk kultum, karena adzan sama imam bagiannya cowok, iya kan? Nah, yang cewek dapat bagian kultum. Ya, itu setiap hari. Terus setelah kultum, setelah sholat masuk lagi pelajaran sama dengan kalian, pulang setelah sholat asar. Oleh tepuk tangan dulu untuk Semamga dan Mugaru. Baik, selanjutnya kita akan dijelaskan fasilitas-fasilitas oleh kakak-kakak kelas kalian, kelas 10, baik fasilitas, ekstrakurikuler dan lain-lain. Oke, penasaran ya? Silakan disimak, nanti ada hadiah dari Semamga. Oke, baik, berikutnya fasilitas sekolah dan ekstra, monggo di sama kakak-kakaknya. Sebelumnya, oke, maju semua please. Brah, Aceh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, tadi udah perkenalan sih, cuman mungkin udah lupa namanya. Kenalin, aku bisa dipanggil Rahma di sebelahku ini. Namaku Rania. Aku Bella. Ya, aku dipanggil Kak Aje. Asik. Oke, kita nggak pakai basa-basi aja karena udah dapat brosur semua, jadi bisa dilihat ke visi misi kali ya, biar tahu aja gitu. Visi misi dari sekolah kami yaitu menciptakan sekolah unggul dalam prestasi akademik, non akademik dalam standar nasional dan internasional, peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengajaran, proses pembelajaran dan administrasi sekolah. Jadi Semamga membentuk karakter siswa yang jujur, disiplin, mandiri, bertanggung jawab dan menghargai keberagaman. Selain itu di Semamga juga ada fasilitas yang afford buat kalian. Habis itu ada ekstra-ekstra yang menarik. Mungkin bisa dijelasin dari fasilitas? Oh, Rania. Siap. Jadi fasilitas di Semamga itu pengajarnya S1 dan S2. Akses internetnya itu free wifi. Pembelajarannya dengan media dan free wifi-nya itu setiap kelas ya, Rek. Setiap kelas itu dapat wifi sendiri-sendiri. Jangan khawatir kalau nge-lag ya. Terus kelasnya ber-AC, AC-nya ada 2 dan representatif. Terus per kelas juga ada LCD proyektor. Terus kita punya lab IPA. Lab IPA-nya ada 2 ya? Iya, lab IPA ada 2. Lab IPA biologi sama kimia. Iya. Kimia atau fisika? Fisika. Kimia fisika. Iya. Terus kita punya lab komputer, lab bahasa, kantin. Terus sama kerjasama dengan lembaga pemerintahan untuk mengembangkan kemampuan di bidang iptek dan life skill. Untuk selanjutnya mungkin yang ditunggu-tunggu ekstrakurikuler. Semamga ini kita menyediakan 22 ekstrakurikuler yang bisa diikuti kalau adik-adik join ke Semamga. Bisa jelasin? Oke, yang pertama kita ada tapak suci, dan di tapak suci ini kita juga banyak prestasinya. Contohnya kemarin teman sekelas aku dapat juara 1, dan juga di bahasa Mandarin kita ada bahasa Mandarinnya, ada ekstra Mandarin dan ekstra bahasa Inggris. Dan juga untuk kalian yang FOMO nih sama drakor-drakor yang 25, 21. Nah, di ekstrakurikuler Semamga juga ada ekstrakurikuler Anggar. Dan juga kita sudah mengikuti PON. Iya. Dan untuk panahan juga kita dapat juara 1 nasional. Dan jangan khawatir buat kalian yang suka basket nih. Kabar baiknya untuk di Semamga
kelas 11, untuk kalian masuk kelas 10 ada pembinaan untuk mengikuti DBL di kelas 11. Dan juga di futsal kita sedang lagi ada pertandingan di Liga Tendang, yaitu ada di DBL. Dan juga kita ada program unggulan atau ekstrakurikulernya yaitu KIR, yaitu Karya Ilmiah Remaja. Dan juga kita ada Paskibra yang juga udah menjuarai banyak juara. Lanjutin. Program unggulan. Hah? Program unggulan. Oh enggak, aku dong kali itu. Udah. Udah. Oh ya, yang basket itu mungkin ada anak basket kah di sini? Ada ekstra basket kah? Oh. Kenapa? Oh ya. Kalau daftar Semamga nanti bisa ikut di DBL pokoknya. Jadi jangan lupa. Tenang aja, kalau adik-adik ini mungkin lihat kakak-kakak sekarang itu ribun gitu, tenang aja, Semamga tuh ada koor yang siap nge-offer kalian buat ribun gitu. Tenang aja. Di sini ada koor kah? Nggak ada ya? Iya. Join koor Scooters Mania Semamga. Oke, selain dari ekstra-ekstra yang udah disebutin Kak Bella tadi, tadi itu di sini ada English Conversation Club sama bahasa Mandarin. Kebetulan kita Desember 2024 kemarin kita berangkat ke Kediri Pare untuk mengikuti program Kampung Inggris. Jadi tuh seminggu nanti kita belajar bahasa Inggris sama bahasa Mandarin gitu. Habis itu kita ada kegiatan lain nih. Jadi Semamga ini nggak belajar di kelas aja, kita tuh suka pergi, suka keluar. Jadi biar mengeksplor dunia. Jadi kita juga ada program unggulan di sini bisa dibaca ASEAN Global Exchange atau Sister School. Ya, kita bisa bilang itu studi luar negeri. Kebetulan nanti Februari ini ada pemberangkatan ke Singapura sama Malaysia. Jadi kita nanti di sana itu ya belajar sama orang-orang sana. Terus kita juga ke universitas di Singapura, mungkin SNU atau yang lain. Oh, NUS deng, sorry. Habis itu lanjut kita ke mana? Oh ini. Di sini karena kita di Semamga ya, kita tuh pakai Islamic Character Building (ICB). Jadi di situ ada kegiatan kayak LDKS, KTS, ISK, pengajian kelas sebulan sekali. Di sini juga ada kan? Habis itu ada Mabit. Mabit di sini ada kan? Udah pernah dengar Mabit? Enggak ada. Mabit itu malam bina takwa. Kayak malam bina takwa berarti kan malam-malam nih. Nah, berarti kayak pondok pesantren kilat gitu. Jadi kayak kita satu hari di sekolah sampai nginep gitu. Terus nanti ya dengan bimbingan takwa, jadi memperdalam pengajaran Islam gitu. Terus kalau KTS kemarin kita udah berangkat ke Jogja, Malioboro. Untuk yang kelas 11 kemarin ke Semarang. Iya, untuk kunjungan kampus. Iya, untuk kunjungan kampus juga. Habis itu kalau yang kelas 12 kemarin kita ada kegiatan ini. Di sini dibacanya itu penelitian kualitas air Sungai Kalijagir sama Yakult. Ya, jadi kayak semuanya rata bakal ada kegiatan gitu. Jadi di Semamga nggak bakal boring, teman-teman. Ada lain nggak? Oh ya. Kunjungan kampus yang ITS, yang UNER, yang kita ke UGM yang Oh itu ada. Oh ya. Mungkin kalau yang dari kelas 9 sekarang ada yang udah plan kuliah di negeri, pasti ada. Tenang aja, di Semamga 50% masuk PTN. Lulusan kita ya pakai jalur SNBP sama SNBT. Lulusan kita ada yang di UGM, Unair, ITS, Unibra, Unesa, Winsa, UPN dan banyak universitas lainnya gitu. Jadi tenang aja, kita sekolah tembus PTN, teman-teman. Jangan khawatir. Jadi karena di sini juga kita berani bilang gitu karena prestasi siswa kita juga banyak banget dari 2023 sampai 2024 kemarin itu tembus SNBP, alhamdulillah. Segitu aja sih dari aku, mungkin ada mau jelasin lagi? Oh ya, kunjungan. Dan juga di Semamga kita sering dapat kunjungan dari kampus-kampus. Contohnya kemarin dapat kunjungan kampus dari ITS. Dan juga tahun kemarin anak kelas 10 di Semamga juga berkunjungan di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Dan juga UNER sering banget kunjungan ke Semamga. Jadi buat kalian yang
bimbang mau takut masuk SMA swasta karena nggak bisa nembus PTN, jangan khawatir, di Semamga ini bisa kalian tembus PTN karena alhamdulillah 50% dari siswa di Semamga keterima PTN jalan SNBP. Jadi buat kalian yang takut kuota di sekolah swasta itu sedikit untuk SNBP, alhamdulillah juga untuk tahun ini Semamga dapat ketambahan kuota di SNBP atau siswa eligible. Ada mana enggak? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kita buka open question ya. Kalau ada yang nanya, kita kasih reward. Rewardnya kasih apa? Rewardnya bolpen. Kamu belum jelasin IPM. IPM? Oh. Ya, mungkin kalau ada yang mau kepo-kepo tentang IPM, tentang koor, bisa tanya sekarang. Kita open question, apapun. Tanya hal sedikit, gak apa-apa. Kuis. Kuis ya, kuis apa ada yang nanya nih? Kalau kuis berarti harus jawab. Oh ya ya, boleh boleh. Maju maju. Kenalin ya, namanya siapa? Sama kelas berapa? Ya kelas 9 sih. Boleh boleh. Kenalin dulu. Perkenalkan, nama aku Namira kakak. Oke. Jadi aku mau nanya, kira-kira di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya itu hal yang bikin spesial atau mungkin sesuatu hal yang tidak ada di sekolah lain ada di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya ini. Contohnya kalau misalkan di Mugaru ada pembiasaan apel gitu kak. Terus untuk pertanyaan kedua, tadi sempat disebutkan tentang ASEAN Global Exchange ini, itu teknisinya kurang lebih gimana ya kak? Karena apakah itu semua siswa bisa ikut atau mungkin hanya beberapa yang emang terpilih dari sekolahnya gitu kak? Oke. Udah itu aja? Cukup. Oke. Mau kembali atau di sini aja? Oh iya, makasih ya pertanyaannya. Tepuk tangan buat Namira. Oke. Oh iya, Namira sini Namira. Kasihin dong. Kasihin. Oke, makasih ya Namira udah kasih pertanyaan. 2 lagi pertanyaannya. Gimana nih barannya? Ini harus masuk Semamga banget nggak sih? Harus banget. Oke. Pertanyaan tadi, apa sih yang bikin unggulan di Semamga? Apa yang nggak ada di sekolah lain, tapi ada di Semamga? Mungkin kita bisa lihat di ekstrakurikuler. Di Mugaru ini belum ada ekstra floorball ya? Belum. Jadi floorball ini kemarin alhamdulillah menang juara 3 di Unesa Nisrina FC. Jadi di Semamga ini banyak ekstra-ekstra yang nggak ada di sekolah lain aslinya. Jadi kayak yang bikin unggulan di situ. Terus kita juga unggulan di tahfidz. Alhamdulillah kita juga udah ikut tahfidz Surabaya itu. Oh ya, sama kita juga ada Saman. Saman kita juga udah juara provinsi ya. Iya, juara provinsi, nasional dan provinsi gitu. Habis itu yang bikin unggulan lain mungkin kita juga termasuk dari sekolah Muhammadiyah yang basketnya juga lumayan bagus gitu. Jadi bukan sekedar ecek-ecek. Lanjut ya. Habis itu untuk pertanyaan kedua adalah yang ini, ASEAN Global Exchange atau Sister School. Teknisnya seperti apa? Jadi sekolah akan menawarkan 2 kegiatan, yaitu ada kampung Inggris sama yang ASEAN ini. Jadi sama tahasus. Tahasus itu tahfidz. Jadi yang ikut ke Singapura sama Malaysia ini pilihan siswa. Jadi bukan semuanya harus ikut. Jadi kalian pilih sendiri di antara 3 itu. Mau ikut yang studi luar negeri, studi bahasa Inggris tadi, atau tahasus. Jadi nggak semuanya wajib harus ikut gitu. Tapi kalau ikut pasti seru banget sih, karena kita bakalan berangkat. Iya, karena kegiatan Semamga nggak ada yang boring. Udah cukup menjawab mungkin Mbak Namira? Ada yang mau ditanya lagi? Oke. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Udah terjawab ya? Oke. Ayo. Apa kita kasih kuis nih, Mbak Rania? Kalau kasih kuis harus perwakilan ada ya? Oh ya, ini boleh. Tepuk tangan. Perkenalan gitu ya? Nama saya panggilannya Yoga. Saya ingin bertanya tentang masalah
biaya masuk dan ekstrakurikuler yang dibanggakan atau yang sering mencetak prestasi-prestasi. Oke. Yang biaya? Mas Umar deh. Baik. Tepuk tangan dulu semuanya lagi. Ya, loh, nggak dikasih reward. Iya. Sini Mas siapa? Yoga ya. Ya. Baik, untuk semuanya kelas 9 sekali lagi itu ada beberapa brosur yang ada biayanya. Untuk biaya yang jelas ada 3 kategori. Itu ada yang dari SMP umum, ada yang dari SMP Muhammadiyah, ada yang dari SMP Muhammadiyah 4. Nah, kalau dari SMP Muhammadiyah 4 memang free semuanya, ya, free semuanya. Khusus gedung, uang gedungnya yang free. Terus untuk dari SMP itu ada potongan kurang lebih 1 jutaan untuk dari SMP Muhammadiyah, baik dari SMP Muhammadiyah Surabaya, Sidoarjo atau luar itu ada free, ada potongan ya, potongan sebesar kurang lebih 1 juta di uang pembangunan. Tapi lagi-lagi untuk pembiayaan nanti bisa kalian konfirmasi atau konsultasi sama orang tua. Pembiayaan itu fleksibel. Kalian yang penting mendaftar dulu, untuk biayanya bisa diangsur, bisa dicicil ya, itu sesuai kemampuan siswa. Nah itu aja, seperti itu. Tapi kalau dari SMP Muhammadiyah itu spesial sudah dapat potongan. Silakan bisa konfirmasi, bisa hubungi nomor WA yang ada di brosurnya kita, atau kalian bisa berkunjung ke SMA Muhammadiyah 3 atau Semangga mulai hari Senin sampai hari Sabtu jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, karena bukan UGD atau tidak menerima 24 jam, hanya Senin sampai Sabtu jam pagi sampai jam sore. Malamnya kalian kalau ke Semangga ketemu sama security, sama dengan Mugaru. Oke? Bisa ya? Nah, itu ada brosur dan ada pembiayaan, bisa kalian simpan, bisa bawa pulang, konsultasikan sama orang tua kalian. Tepuk tangan untuk Mugaru. Kuis. Oh, itu tadi pertanyaannya unggulan. Ekstranya belum. Ekstra unggulan. Sebenarnya kalau ekstra unggulan ya, untuk SMA Muhammadiyah 3 itu memfasilitasi ekstrakurikuler dan kemampuan siswa, baik akademik maupun non akademik. Kalau akademik itu biasanya murid-murid Semangga ikut kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh perguruan atau kampus PTN maupun swasta. Ya, kita pernah juara 1 esai yang diadakan oleh organisasi internasional. Mungkin ada yang jelaskan untuk yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Tadi disebutkan siapa nama saya? Siapa? Ada yang sudah ingat atau sudah langsung lupa? Lupa ya. Kalau lupa, saya Bu Laila. Kalau ada yang bisa nebak, kira-kira saya ngajarnya mata pelajaran apa? Lek didelok wajahe, Bu Laila ngajar apa? Apa nak? Oh, bahasa Jawa. Ada lagi yang lain? Matematika. Kenapa kok kalian menebak saya ngajarnya matematika? Wajahnya itu wajah kubus, ngene ya. Terus ada di situ, oh iya Bu, wajahku koyok wajah wong sing piye ngono gak iso ngguyu. Ndak, jangan khawatir ya. Bu Laila murah senyum kok ya. Nah, tadi ada yang bertanya, kira-kira program unggulan dari ekstra SMA Muhammadiyah 3 apa? Salah satunya di SMA Muhammadiyah 3 itu kalau saya mengamati di sini, sampean ada ekstra paskibraka, benar? Ada ya? Nah, di Semangga pun ada ekstra paskibraka yang namanya kalau di Semangga itu Baramga. Nah, perlu kalian ketahui
Di sini ada yang ikut di Ekstra Baramga, yaitu Mbak Rania. Mbak Rania itu beberapa waktu yang lalu ikut lomba untuk kegiatan Paskib. Apa nama lombanya, Mbak? Di Sidoarjo pokoknya, Bu. Iya. Pandawa ya, Pandawa. Waktu sampean ikut lomba itu kira-kira Baramga dapat prestasi apa? Juara 1 di kategori Bina. Nah, aplaus untuk Baramga Smamga. Nah, itu salah satunya. Nah, di Baramga ini hampir setiap tahun ada peserta yang masuk di Paskot, pasukan kota. Untuk setiap tahunnya kan biasanya ada ini ya, hari kemerdekaan. Nah, itu biasanya ada seleksi untuk kegiatan atau peserta-peserta Paskibraka. Dan hampir setiap tahun itu di Smamga ada 1, 2, atau 3 siswa yang masuk di sana. Dan untuk lomba yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Rania itu adalah tingkat nasional. Nah, itu salah satunya gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya sampean yang tertarik di Paskibraka ketika masuk, kami berharap sampean masuk di Smamga bisa gabung di Baramga gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Ada yang disampaikan lagi, kuisnya belum ya? Oke, lanjut kuis ya. Oke, aku bakalan buka kuis nggak jauh dari brosur ya. Mungkin ini bisa jadi contekan. Ada yang mau nambahin kuisnya nggak kira-kira nanti? Jawab. Oke. Mungkin pertanyaan pertama, boleh sebutin 3 kegiatan yang ada di Smamga yang udah kita sebutin tadi. Kegiatan yang menurut kalian menarik di Smamga. Oke, silakan. Boleh angkat tangan dulu. Tenang aja, ada reward ya, ada reward ya. Tiga kegiatan di Smamga yang menarik menurut kalian. Yang maju dapat reward. Iya. Kalau nggak, oh itu jawab. Boleh sini. Sini. Oh kita ke sana. Oke baik. Ayo Mbak Rania, temenin Mbak Rania. Nyampe tak ini? Nggak nyampe ya? Ya boleh, sini aja deh. Sini. Nggak nyampe. Nggak apa berdua nggak apa-apa. Bertiga deh sekalian. Ayo. Boleh bertiga. Berempat. Ayo please. Nggak nyampe nih mic-nya kalau sampai situ. Nggak apa, di sini aja. Ayo. Please. Ada mungkin yang lain mungkin. Tunjuk aja ya, Pak, tunjuk. Hah? Malu loh, jangan. Oh alah. Panggil aja. Nggak apa-apa. Ayo, daripada kamu ditandain kakakmu sendiri. Ayo sini. Please. Ayo. Nanti kan ketemu juga. Nanti kan ketemu kita di sana. Ayo. Siapa? Namanya Ade juga. Lita. Ayo Lita, sini Lita. Ayo boleh. Suruh berdiri dong adanya. Aja. Suruh berdiri please. Sendiri. Ayo please. Yang lain mungkin yang cowok. Kalau nggak ada yang maju ditunjuk lo ya. Kalau nggak ada yang maju ditunjuk. Ya silakan, please jawab, nggak apa-apa. Boleh 3 orang langsung, tapi jawabannya harus beda-beda ya. Ayo. Kamu mau nyebutin? Kamu? Yang tadi? Sebutin lagi aja. Ditunjuk aja ya, Pak. Ayo Lita. Lita. Nggak apa Lita, bawa temennya Lita, 3 Lita. Ayo Lita. Maksa banget. Oke, yang cowok mungkin Bella, adanya Bella. Udah maju. Berarti ditunjuk aja ya berarti. Oh,
Kamu mau nyebutin nggak? Hah? Fatir. Yang mana? Oh iya kamu sebut. Oh ini dulu nih. Nggak apa? Berdua. Ya udah kamu. Ya. Ya, sebutin 3 kegiatan menarik di Smamga. LDKS, KTS sama ISQ. Ngadep ke teman sana. Ulang lagi. Ada apa aja? Ada LDKS, KTS sama ESQ. Oh iya. Ini ya dianya suka. Oke, udah benar nih. Berarti next selanjutnya ya. Oke. Nanti boleh ditunjuk ya Bella yang harus jawab siapa? Pertanyaan terakhir. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke, boleh nggak ya sebutin 3 lagi fasilitas di Smamga yang menurut kalian menarik untuk dikepoin di Smamga dan nggak ada yang di Mugaru gitu. Oke. Oke, ayo Bel, tunjuk Bel yang mau. Seret Bel. Seret. Oh, ada lagi satu lagi nanti. Seret Bel. Cowok. Sini. Tidak boleh di cancel ya. Oke, 3 fasilitas menarik di Smamga menurut kamu. Ngarep sana. Nih, silakan. Lab bahasa kerjasama dengan lembaga pemerintahan untuk mengembangkan kemampuan di bidang iptek dan life skill dan kelas ber-AC. Oh, siap. Yes. Ini nih. Sorry. Misi. Ya, oke. Senyum. Oke, pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak di kalian ini? Bikin pertanyaan maksudnya? Nggak ada. Kita cari pertanyaan dulu ya teman-teman. Misinya apa? Oh, bro, maksudmu apa? Kepanjangannya mengikuti PON apa? Hah? Ekstrakurikuler yang mengikuti PON. Oh ya. Kalau kalian nyimak tadi udah dibacain ekstra yang ikut PON. Kira-kira ekstra apa tadi yang ikut PON di Smamga? Udah ikut PON? Ya, jawabnya angkat tangan. Atau dipilih lagi, cowok cewek boleh? Hah? Yang cowok kah? Yang cewek kah? Yang ngikutin PON tadi, ekstra apakah itu? Bukan. Cari pas. Udah dijelasin Kak Bella loh. Ada 1. Cuman 1, hanya 1. Ayo kamu maju. Oke, tepuk tangan ya. Ekstra apa tuh? Ekstra yang diikutin PON. Iya. Anggar. Oh beneran. Ini ya. Sorry. Oke, pertanyaan habis. Terakhir kalinya. Oke. Ditutup langsung dah. Pak Sumar aja. Oke. Ya, baik, tepuk tangan semuanya untuk Mugaru. Oke. Ya, sebagai closing ya, untuk anggar yang kalian sebutkan, kalau memang di antara kelas 9 ini Mugaru, kalau pengen bergabung dengan anggar Smamga bisa. Kalau mau ikut latihan misalnya, ya, biar kalian misalnya ada target untuk juara, bisa kalian datang ke Smamga. Nanti saya kenalkan dengan pelatihnya. Karena pelatihnya salah satu guru Smamga itu juga mantan atlet PON. Ya, tahun 97 kalau nggak salah itu. Jadi kita memang ada pelatih anggar yang sudah pernah di PON dan kebetulan juga kita sudah pernah masuk ke PON sampean. Dan kelas 10 juga sudah ada atlet yang baru 2 minggu lalu mengikuti seleksi di kota Surabaya. Kita juara 1 dan ada 4 lagi juara 3 semuanya. Jadi ada 5 atlet yang dikirim, 1 juara 1, yang 4 juara 3. Oke, baik, itu closing dari presentasi PBDB SMA Muda 3. Pak Sumar dan kakak-kakak tadi mendoakan semua kelas 9 Mugaru bisa masuk SMA atau SMK yang favorit atau yang dicita-citakan. Amin ya. Oke, kami tunggu kedatangannya untuk bergabung dengan Smamga.
kalau mau kepo tentang sosmednya, bisa kalian lihat di sosmednya Semamga. Insya Allah sudah ngefollow sosmednya Mugaru, sosmednya Pak Nur, sudah kita follow semuanya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.